Jadi seorang itu ketika sedang sakit atau pada kondisi kurang sehat, kadang ada hal-hal yang perlu dijaga dan dipelihara. Di antaranya adalah selalu menjaga berbaik sangka kepada Allah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Ada dosa-dosa kita khawatirkan, kita mohon ampun darinya, tapi kita juga berbaik sangka kepada Allah. Allah itu maha merahmati hamba-hambanya, maha luas rahmatnya, membuka pintu tobat bagi siapa yang bertobat. Kalau dua hal ini dijaga oleh seorang hamba di kondisi dia sakit, dan dia dijemput oleh kematian di kondisi itu, maka itu tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Dan seorang apabila ingin istiqamah, pokok istiqamah itu adalah dia menjaga diri di atas keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memelihara tauhidnya, kemurnian ibadahnya kepada Allah. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, dia beramal dengan amalan yang salih. Dan bagi siapa yang ingin istiqamah, dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di kondisi seorang dalam keadaan sehat, sebab istiqamah itu adalah dia giat dan rajin dalam belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah ya. Banyak orang yang keliru. Dianggap bahwa belajar dan menuntut ilmu itu di kondisi kalau dia masih kecil, masih belajar, atau dia belajar resmi, atau di kondisi sehat. Padahal ilmu itu dia bisa mendapat berbagai kebaikan di segala keadaan. Di kondisi sakit pun sejumlah ulama ada yang masih menghafalkan sebagian hadits, ada yang masih membahas masalah-masalah ilmiah, ada yang masih menjawab pertanyaan dan bertanya, membuka pembahasan ilmiah di kondisi sakit. Sebab mereka memandang itu adalah ibadah. Iya, itu adalah ibadah. Karena itu ada seorang ulama yang di saat sakaratul maut dia masih bertanya tentang masalah ilmiah. Kemudian ketika beliau ditanya, kamu dalam keadaan berat seperti ini masih bertanya tentang itu. Kata beliau, saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan saya tahu masalah ini, itu lebih baik daripada saya tidak mengetahuinya, jahil tentangnya. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari kebaikan yang besar yang menyebabkan istiqamah, dan itu sebab husnul khatimah juga. Iya. Demikian pula dia jaga, siapa yang istiqamah dia jaga dirinya di atas amalan salih. Siapa yang istiqamah dia jaga dirinya di atas keikhlasan. Siapa yang ingin istiqamah dia keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat. Selamat hatinya, tidak menyandang kesyirikan, tidak menyandang dengki, dan selamat dirinya, lisannya, tidak mengganggu manusia, tidak menzalimi orang-orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua istiqamah di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan di akhirat kelak ketika kita menghadap kepada Allah. Dan semoga Allah menganugerahkan kita semua husnul khatimah dan kelezatan hidup setelah kematian dan keindahan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.